Apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses biokimia utama yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang berdaun hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk menghasilkan makanan atau energi kimia mereka sendiri. Secara etimologi, fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan atau penyusunan. Ini adalah proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula atau glukosa. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap, ada membran luar dan membran dalam. Dalam kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma, yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid, yang merupakan struktur berbentuk kantong daftar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, jadi reaksi ini hanya berlangsung di siang hari ya, dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energinya berupa energi kimia. Reaksi terang, ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2, yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru, terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem, tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Reaksi gelap, ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang. Masih ingatkah kamu apa hasil reaksi terang? Ya, ada NADPH2 dan ATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap. Tahap pertama, tahap fiksasi. Kedua, tahap reduksi. Ketiga, tahap regenerasi. Tahap fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3-ribulose fosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau rubisco dan membentuk 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3-fosfogliserat atau PGA oleh ATP menjadi 1,3-difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya, 1,3-difosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi 6-fosfogliseradehid atau PGAL atau molekul Ga3P. Tahap regenerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan 1-fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus ya teman-teman. Kemudian 5 molekul Ga3P akan digenerasi menjadi 3-RUBP. Siklus ini terus berlanjut sampai semua Ga3P membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang terbentuk. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bawah daun, yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula.
Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Apa sih kemosintesis? Secara etimologi, berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya membuat. Jadi, definisi kemosintesis adalah proses penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrof. Jika sumber energi fotosintesis menggunakan cahaya matahari, berbeda dengan kemosintesis yang mengandalkan reaksi kimia senyawa anorganik. Umumnya, kemosintesis dilakukan bakteri produsen yang disebut bakteri kemoautotrof. Adapun jenis bakteri kemoautotrof antara lain bakteri besi, bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri hidrogen, bakteri metana, dan bakteri lainnya. Proses kemosintesis. Proses kemosintesis diawali dengan oksidasi senyawa anorganik oleh 5 bakteri sebelumnya. Hasil oksidasi tersebut berupa hasil samping dan energi. Hasil samping tersebut akan dibuang atau digunakan kembali, sedangkan energi akan digunakan sebagai sumber energi dalam penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi ini merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Alasan kenapa disebut dengan C3 karena pada proses reaksi gelap atau siklus Calvin, enzim rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RuBP atau ribulosa difosfat, sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 3 yang disebut dengan 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat atau molekul berkarbon 3 ini akan melanjutkan serangkaian reaksi siklus Calvin untuk melepaskan glukosa. Tumbuhan C4. Contoh tumbuhan yang masuk kategori C4 adalah jagung dan tebu. Kenapa disebut dengan C4? Karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PEP, sehingga menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloasetat yang memiliki karbon 4. Menangkapan CO2 ini terjadi di mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali, dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi siklus Calvin sehingga menghasilkan senyawa, contohnya glukosa. Tumbuhan CAM. Kategori tumbuhan CAM adalah dari kelompok sukulen atau yang menyimpan air, contohnya seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas. CAM sendiri merupakan singkatan dari Crassulaceae Estate Metabolism, karena proses ini pertama dijumpainya pada famili Crassulaceae. Pada tumbuhan CAM, mata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Sekian materi yang saya sampaikan, terima kasih.